Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Selamat datang di channel Tirta Musitama. Kita akan membahas sebuah hal yang perjalanan dari sebuah karir akademisi ya. Kesuksesan seorang akademisi itu apa sih sebenarnya? Ya, sukses adalah sebuah perjalanan. Nah, semua dosen di Indonesia tentu bisa menjadi guru besar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang hal-hal bagaimana tips ya karir sukses menjadi seorang akademisi. Nah, terima kasih banyak yang sudah subscribe di channel ini, di channel kampus kita Viewpoint ini. Teman-teman, kolega dosen akan mendapatkan tips ya, motivasi, karir, inspirasi dosen Indonesia. Nah, bersama saya Profesor Tirta Mursitama. Baik teman-teman, di sini saya berbagi ya, tidak bermaksud menggurui, tetapi saya ingin sekali gitu ya, punya obsesi ya. Karena di Indonesia ini jumlah guru besar masih sangat terbatas, sangat sedikit ya, antara yang baru, yang dikukuhkan ya, atau diberikan SK dulu ya, oleh Menteri Mendikbudristek Dikti gitu ya. Dan ada juga yang perpanjangan sudah pensiun atau, ada alasan-alasan lain. Nah, untuk itu channel ini didedikasikan buat teman-teman dosen pemula, dosen muda, dosen baru, untuk mari kita sama-sama mewujudkan 1000 profesor baru. Luar biasa ya. Wah, ambis gitu ya, ambisius habis ya. Baik, nah gimana tuh Prof caranya? Baik, nah, eee kita akan mulai berdiskusi sedikit ya. Ada tips-tips sedikit dari saya ya. Tentu di sini saya ingin mengatakan bahwa, eee, dalam tips karir sukses sebagai akademisi ini kita harus melihat bahwa sukses itu ada suatu perjalanan ya, bukan suatu, apa namanya, tujuan semata-mata atau suatu kondisi ya. Karena kalau diukur bahwa kita sukses itu menjadi guru besar, itu adalah kesuksesan, wah berarti gimana perjalanannya gitu. Makanya kita tahu bahwa dalam mindset kita, berusaha keras menjadi seorang guru besar ya, sejak kita start mulai sebagai profesi dosen. Nah, prosesnya itu menuju seorang guru besar, itu yang harus dinikmati. Dan kita sekali lagi yakin bahwa semua dosen bisa jadi guru besar. Nah, baik, sekarang kita akan memulai, tips apa ya yang kira-kira bisa, saya bagikan buat teman-teman semuanya di sini. Nah, yang pertama adalah, eee kuasai bidang kita. Nah, saya selalu mengatakan bahwa menguasai bidang, ya itu sangat penting ya. Menguasai bidang kita, bahwa bidang ilmu kita ya sejak dari S2 ya, khususnya S3 itu hal yang luar biasa. Jadilah yang terbaik di bidang kita. Nah, kalau kita sudah menguasai bidang kita, tidak hanya karena pendidikan saja, tapi juga mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di bidang kita, dan kita selalu berusaha menjadikan yang terbaik kontribusi kita kepada komunitas epistemik. Nah, ini menjadi penting. Dimanapun atau apapun bidang kita, usaha cari komunitas akademik. Nah, kita menjadi anggota profesi, keilmuan, kita berkontribusi dalam kegiatan-kegiatan pengembangan keilmuan, apakah itu konferensi internasional, menjadi pengurus, jurnal, membantu untuk pengabdian masyarakat, pengajaran dan lain-lain ya. Silahkan, Anda bisa memilih apa saja sesuai dengan dikaitkan dengan minat juga ya. Ada yang memang sukanya ngurusin kurikulum, wah silakan, kurikulum di bidang kita. Ada yang sukanya ngurusin penelitian, ngurusin publikasi di bidang kita, silahkan. Ada yang suka ngurusnya di pengabdian masyarakat, kumpulin teman-temannya, melakukan sesuatu yang berkontribusi kepada masyarakat secara langsung, itu bagus juga, nggak ada masalah. Nah, itu penting sekali ya, itu yang pertama. Nah, kemudian, apa yang berikutnya? Yang kedua adalah, selagi memungkinkan ya, selama teman-teman ini masih, muda gitu ya, usahakan ya, capai dulu pendidikan S3 secepat mungkin, pada kesempatan pertama. Ya, bagaimana, sebisa mungkin kalau punya kesempatan dari S1, S2-nya cepat gitu biasanya ya, kemudian kalau ada S2 ke S3, ada kesempatan juga bisa cepat, lakukan aja.
Nah, tentu ya itu harus disiapkan, dengan beasiswa kah, dan mencari kampusnya, menghubungi, calon, supervisor atau profesornya. Nah, itu kemudian setelah itu ada waktu ya insya Allah kalau sudah, di masa yang cepat di awal gitu ya, masih muda gitu ya, itu masa, produksinya gitu, produktifnya ya, masa produktifnya untuk mengabdi misalnya di S3 itu bisa menjadi lebih maksimal. Nah ini menurut saya, keunggulan ya, tentu saya tahu bahwa tidak semuanya punya kesempatan ya, privilege seperti ini, tapi saya menyarankan buat teman-teman yang melihat video ini masih S2 gitu ya, timbang-timbang ragu-ragu ya, mungkin juga banyak alasan, mungkin harus cari beasiswanya, ada urusan keluarga lah, urusan kerjaan di kampus, mungkin kerjaan bisnis, organisasi yang lain. Nah, itu silahkan timbang-timbang. Tapi menurut saya, nah itu yang penting sekali kalau teman-teman bisa ya secepat mungkin ya pada kesempatan pertama itu, melanjutkan ya, S3 gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga di sini saya menyampaikan ya, bahwa setelah kita lulus, nah kita banyak berbuat baik yang lebih banyak lagi, yang lebih ya. Kita harus berusaha, tidak perhitungan gitu maksud saya ya, jangan segan-segan. Nah, dan juga, pantang menyerah, nah ini penting banget nih. Terus humble, usahakan ya, kalau kita berkontribusi bertemu banyak orang, ya kita berusaha humble ya, tunjukkan bahwa kita bisa bermanfaat kepada sesama, kepada masyarakat, kepada kampus di mana kita bekerja, berkarir, itu menjadi hal yang penting banget ya. Dan juga kepada masyarakat atau institusi-institusi lain ya di luar kampus. Misalnya punya organisasi ekstra ya di luar ya, ya tadi organisasi keilmuan, misal terlibat dalam, organisasi profesi kah, ya apapun atau hobi juga boleh gitu ya, yang menunjukkan sehingga orang itu akan bisa, tahu gitu bahwa, oh iya nih, Pak X, Ibu Y gitu ya, itu memang aktif banget ya, tidak hitungan kalau berkontribusi kepada masyarakat. Saya ada masalah kayak cepat dibantu gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Nah, sekarang lanjut kemudian yang keempat ya. Nah, yang keempat saya sampaikan di sini tadi ya, ada di atas juga ada, pantang menyerah ya. Kalau jatuh harus cepat bangun. Nah, kenapa ini maksudnya? Kalau kita mengalami situasi, katakanlah kegagalan gitu ya, sebenarnya bukan gagal, ya sebenarnya bukan gagal gitu ya, tetapi karena, kita, ada situasi, ada hambatanlah kira-kira gitu. Ya kan semuanya nggak mulus-mulus ya, dalam hidup ini kan semuanya nggak mulus-mulus gitu. Bagaimana, orang menghadapi ujian-ujian itu, kunci yang penting adalah bangun cepat. Jatuh nggak apa-apa, kita manusia ya, manusiawi gitu. Tidak ada orang yang tidak pernah jatuh. Mau melakukan kesalahan kah, ada kelemahan, kekhilafan, ya habis itu kemudian, misalnya udah berusaha pun belum berhasil, misalnya nih, saya mau apply S3 gitu ya, tapi beasiswanya udah ke sana, cari ke sini, nggak dapet-dapet gitu ya. Anggapnya misalnya itu teman-teman anggapnya itu gagal gitu ya. Padahal ya orang bilang kan itu kesuksesan yang tertunda gitu ya. Nah, kalau katakanlah gagal, jangan menyerah. Jatuh sebentar mungkin Anda merasa sedih gitu ya, ya bicara sama teman, sama kolega, sama keluarga ya, tapi kemudian cepat bangun. Itu yang membedakan kualitas orang tuh ya. Boleh, namanya manusia gitu ya, jatuh, ya sedih, habis itu harus cepat bangun dan nah ini saya suka banget nih, maju terus. Nah jangan lupa ya, harus maju terus gitu. Nah oke, nah kemudian apa berikutnya? Nah yang berikutnya ini yang menurut saya yang paling ya penting juga ya, adalah, bagaimana teman-teman itu, eee, jangan melupakan bahwa kita sebagai makhluk ya, insan, ciptaan Tuhan ya, Allah Subhanahu wa taala gitu ya, kita harus berdoa, ya. Kita harus berdoa, nah kalau kita udah berdoa, udah berusaha tadi di depan-depan tadi kan kita berusaha ya. Nah kita tentu tawakal ya, menyerahkan yang terbaik ya, apa nanti hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kehendak Allah itu sampai mana, kehendak Tuhan itu sampai mana ya. Apa ya keyakinan, kepercayaan kita pasti ya kita yakin bahwa Tuhanlah yang mengatur ya semuanya. Nah itu makanya, eee, jadi atau kapan jadinya seorang
dosen menjadi guru besar, nah itu adalah sudah takdir, udah suratan takdir, ya kan? Kita berusaha, kita tadi sudah menyusun, kita ada visinya, kita atur timeline-nya bahwa, untuk naik jenjang jabatan akademik, dari tenaga pengajar ke asisten ahli ke lektor, lektor kepala, kemudian guru besar misalnya. Atau kalau Anda ada yang mau loncat jabatan, diatur, ya, disiapkan. Tetapi ya, kalau Tuhan Yang Maha Kuasa memang belum menghendaki kita jadi guru besar, belum juga gitu. Nah, tetapi sisi lain, kalau ada yang mengajukan loncat jabatan atau memang mengajukan dari LK kenaikan reguler ke guru besar gitu ya, yang lain kayaknya nggak susah, kok dia mulus-mulus aja gitu. Nah, berarti Tuhan Yang Maha Kuasa ya, itu menghendaki bahwa Bapak Ibu terpilih ya menjadi, orang yang memang mudah jalannya. Nah, untuk itu ya teman-teman ya tentu, eee, tips ini adalah, sekedar sharing ya tentu ya. Tentu masih banyak juga, tips-tips lain ya yang oleh, guru besar lain ya mungkin, punya pandangan-pandangan tersendiri dan pengalaman-pengalaman tersendiri. Tapi itu paling tidak yang ingin saya bagikan kepada teman-teman, eee, bagaimana sedikit banyak perjalanan, pengalaman saya juga dan saya juga mengamati ya, dari, kolega-kolega saya yang dalam usia-usia muda sudah, berhasil mencapai guru besar, atau ada yang pada saatnya memang, Tuhan menghendaki ya menjadi guru besarnya pada, usia yang mungkin menjelang pensiun misalnya, itu semua sudah ada aturannya atau sudah ada takarannya masing-masing. Nah, untuk itu saya berharap ya kepada teman-teman semua nih para, dosen muda ya, dosen baru, dosen pemula, sejak awal canangkan bahwa semua orang ya insya Allah atas kehendak Tuhan bisa menjadi guru besar. Tetapi bukannya berdiam diri ya, bukannya berpangku tangan ya, tapi bagaimana teman-teman berusaha semaksimal mungkin, pantang menyerah. Nah, channel ini dibuat ya untuk membangun sebagai supporting system. Sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan, saya alami ya, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua yang sudah saya dapatkan, saya ingin bagikan kepada teman-teman, apa yang bisa saya bantu agar mimpi tadi ya, mewujudkan 1.000 profesor baru ya, di berbagai bidang itu bisa tercapai. Entah kapan ya, ya moga-moga bisa 3 tahun kah, 5 tahun ya ke depan ya, itu bagus banget gitu ya. Tapi kalau Anda sekarang dosen muda, dosen baru ya, yang baru memulai karir sebagai tenaga pengajar atau asisten ahli, sebenarnya punya kesempatan 10 tahun. Nah, atau kurang dari 10 tahun dari sekarang nih untuk menjadi guru besar. Gimana cara-caranya? Ya nanti insya Allah dalam kesempatan yang lain ya, kita akan mendiskusikannya ya. Nah, tentu yang belum subscribe saya minta ya, saya mohon subscribe, yang menganggap bahwa, wah ini videonya lumayan keren atau bagus nih ya, kayaknya harus di-like atau bagus nih, silahkan di-like dan dibagikan ya, di-share kepada teman-teman yang lain gitu, sehingga teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat. Baik, demikian sharing saya, jangan lupa juga lihat video-video saya yang lain, tentang inspirasi karir dosen, tips ya, motivasi agar kita sama-sama maju, berkontribusi pada pendidikan tinggi Indonesia yang akhirnya menuju Indonesia yang maju, adil, sejahtera ya, aman, tentram, dan damai. Baik, terima kasih banyak. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.